Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto resmi ditahan KPK dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi senilai 18 miliar rupiah di Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kasus korupsi yang menjerat Eko terungkap setelah ia tidak melaporkan aset yang bernilai ekonomis ke dalam laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara LHKPN. Sebelumnya Eko menjadi sorotan karena kerap flexing atau memamerkan harta kekayaannya di media sosial, seperti koleksi mobil antik dan motor gede, serta beberapa barang mewah. KPK menyebut dalam kurun waktu 2007 hingga 2023, Eko sempat menduduki beberapa jabatan strategis, di antaranya Kepala Bidang Penindakan, Pengawasan, Pelayanan Bea dan Cukai Kantor Bea Cukai Jawa Timur 1 di Surabaya, dan Kepala Subdirektorat Manajemen Risiko Direktorat Informasi Kepabeaan dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai. Sehingga dari jabatannya itu, Eko diduga memanfaatkan kewenangannya untuk menerima gratifikasi dari para pengusaha impor maupun pengusaha pengurusan jasa kepabeanan hingga dari pengusaha barang kena cukai. Sementara itu, Eko Darmanto mengklaim bahwa dirinya terjerat kasus di KPK karena mengungkap sejumlah kasus besar di Dirjen Bea Cukai. Karena sejauh ini ia telah mengungkap praktik kotor di Ditjen Bea Cukai yang menyeret 9 orang ke penjara. Ia juga mengaku tidak pernah flexing atau pamer harta di media sosial karena menurutnya hasil dari digital forensik akun tersebut adalah palsu yang dibuat oleh orang di dalam institusi Bea Cukai. Eko juga mengaku diminta Kejaksaan Agung untuk mengungkap kasus-kasus di Bea Cukai termasuk dugaan korupsi importasi emas yang diusut tim Satgas TPPU. Dengan jabatannya tersebut, ED kemudian memanfaatkan dan memaksimalkan kewenangannya untuk menerima gratifikasi dari para pengusaha impor maupun pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) hingga dari pengusaha barang kena cukai. Tahun 2009 dimulai penerimaan aliran uang sebagai gratifikasi oleh ED melalui transfer rekening bank dengan menggunakan nama dari keluarga intinya dan berbagai perusahaan yang terafiliasi dengan ED. Eko juga mengaku diminta Kejaksaan Agung untuk mengungkap kasus-kasus di Bea Cukai termasuk dugaan korupsi importasi emas yang diusut tim Satgas TPPU. Dan sekarang terjadi penyelundupan gula yang merugikan negara hingga 2 triliun rupiah. Sehingga ia menduga sengaja ditarget terlibat kasus gratifikasi oleh orang yang tidak menyukainya. Tim UTV mengabarkan.